Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi sebelum masuk ke tutorial ini ada tombol subscribe dan ada tombol berlangganan. Kalau kamu suka dengan konten Jawara Honorer, bisa menekan tombol itu untuk berlangganan video atau konten Jawara Honorer, dan itu ibadah. Bersyukur kepada Allah dengan mengucap alhamdulillahirrabbilalamin. Bersolawat kepada Nabi dengan mengucap Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bagaimana anak-anakku kabarnya hari ini? Mudah-mudahan masih sehat walafiat, tidak kurang satu apapun dan masih semangat untuk belajar. Pak, kapan masuknya Pak? Pak, kok lama banget sih nggak masuk-masuk? Nah, pertanyaan itu sering muncul. Jadi, untuk menjawab pertanyaan itu, Bapak hanya mau bilang bersabar sampai wabah ini benar-benar hilang dari Indonesia. Ya, jadi kita sama-sama berdoa mudah-mudahan si corona, si COVID cepat lari dari Indonesia khususnya dan lari dari dunia umumnya. Baik, nah pada kesempatan ini Bapak Guru Keren yang ganteng, yang cetar membahana akan menyampaikan informasi, akan membacakan berita. Beritanya tentang apa? Beritanya tentang gambar cerita. Jeng 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 jeng. Dah, ya gambar cerita. Siap? Kalau siap, siapkan pulpen, siapkan kertas, siapkan buku. Jika ada yang penting silahkan dicatat. Langsung kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, gambar cerita itu apa sih? Namun sebelum kita lanjut ke gambar cerita, mari kita perhatikan gambar di bawah ini. Di bawah ini, di depan layar handphone kalian. Perhatikan ya. Nah, ini kira-kira menceritakan apa? Tentu jika kalian melihat gambar ini memiliki alur, memiliki sebuah skenario yang nantinya akan bercerita hanya lewat gambar. Nah, lihat. Kita bisa mengambil satu kesimpulan di mana tokohnya itu adalah kita kasih nama siapa ya? Si Joni. Nah, kita kasih nama si Joni. Si Joni ini sedang berada di kandang apa? Ayo. Kandang kelinci. Jadi si Joni berbaju kuning, bercelana biru, kemudian berada di kandang kelinci. Kelincinya bisa kalian hitung, berarti otomatis gambar ini menceritakan satu, si Joni kemungkinan berada di kandang kelinci milik dirinya sendiri. Kedua, si Joni kemungkinan lagi atau sedang berwisata ke taman yang di dalamnya banyak terdapat kandang kelinci yang bagus-bagus. Kan kelinci zaman sekarang bulunya bagus-bagus ya, ada yang tebel gitu. Tapi tidak tahu tuh dagingnya enak apa enggak. Dah, berarti paham kita ya. Nah, untuk lebih memahami apa itu gambar cerita, bisa kalian baca. Nah, ternyata bukan si Joni, namanya si Edo. Edo semakin menyukai kelinci. Nah, selain bulunya lebat, kelinci itu terkenal dengan gerakan yang sangat lincah. Nah, kemudian coba kalian tebak, si kelinci itu suka makan apa sih? Wortel. Wortel bagus nggak buat tubuh kita? Bagus. Wortel mengandung apa? Mengandung vitamin A. Vitamin A buat apa? Buat mata. Nah, seperti itu kira-kira. Nah, untuk lebih memahami, mari kita beranjak ke slide selanjutnya. Nah, tadi di awal kita berbicara mengenai gambar cerita. Dari mulai latar belakangnya apa, kemudian tokohnya apa, menceritakan tentang apa. Namun kita belum mengetahui nih sebenarnya gambar cerita itu apa. Nah, gambar cerita itu secara umum merupakan gambar yang mengandung sebuah cerita. Lalu contohnya seperti apa, Pak? Nah, contohnya itu pertama adalah gambar ilustrasi. Gambar ilustrasi itu seperti apa? Misalkan kalian baca buku tentang apa ya?
Tentang lutung kasarung pasti di dalamnya ada, mungkin ada gambar lutung lah, ada gambar mungkin ada gambar temannya si lutung yang berbentuk monyet, kemudian dan lain-lain lah sebagai tokoh pendukung dalam cerita Lutung Kasarung. Nah, bisa kalian perhatikan juga nih. Di sini nih si Gagak. Nah, si Gagak mungkin ceritanya tentang ya, seorang yang memburu gagak lah ini mungkin lah. Tapi kalian bisa cari sendiri tentang cerita si Gagak. Nah, kemudian setelah kita mengetahui gambar ilustrasi, kita juga bisa membedakan. Gambar ilustrasi itu ternyata dibedakan menjadi dua nih. Yang pertama gambar yang berupa foto. Nah ini nih, jadi kombinasi antara realistis atau kenyataan dengan ilustrasi. Kan ilustrasi tidak mungkin seseorang bisa memegang kapal, kan ini mengilustrasikan, mengandung pesan, mengandung makna. Nah kemudian ada juga gambar yang menggunakan tangan. Nah ini yang menggunakan tangan, nanti kita bahas deh di slide selanjutnya bahwa gambar ilustrasi juga untuk membuat suatu gambar ilustrasi memerlukan suatu bahan, memerlukan suatu metode, dan memerlukan suatu gagasan. Nah apa saja nanti kita bahas pada video selanjutnya. Pada slide selanjutnya. Duh, salah ngomong nih. Dah, kita sekarang sudah memahami apa itu gambar cerita, kemudian gambar ilustrasi, salah satu contoh dari gambar cerita, gambar ilustrasi itu gambar apa itu, kemudian gambar ilustrasi sendiri dibagi menjadi dua, yaitu gambar foto dan gambar tangan. Nah, kemudian kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, gambar cerita. Nah, untuk lebih memahaminya mungkin rekan-rekan para calon presiden, kemudian rekan-rekan dari para calon menteri, khususnya dari kelas 5, akan mempelajari mengenai gambar cerita ya. Jadi semua yang ada di kelas 5 mudah-mudahan menjadi presiden, menjadi menteri, menjadi dokter, pokoknya semua cita-citanya dikabul. Nah, sekarang coba kita amati. Nah, perhatikan gambar yang sebelah kiri handphone kalian, atau laptop kalian, atau tablet kalian. Pak Rudi mengajak Edo ke kandang kelinci miliknya. Kandangnya sangat luas, kelincinya banyak sekali. Jadi perhatikan, ada sebuah gambar. Kemudian gambar ini kan maknanya masih luas. Nah, untuk dipersempitkannya, untuk menyempitkan makna dari gambar ini, maka diimbuhi dengan tulisan. Nah, inilah yang dinamakan gambar cerita. Ini juga sama nih, sebelah lagi. Jadi ini masih nyambung ya. Nah, Pak Rudi dan Edo memberi makan kelinci. Mereka memberikan wortel. Kelinci sangat suka makan wortel. Semua kelinci berkumpul mendekat pada Edo. Jadi lihat nih gambarnya nih, si Edo itu memberi makan wortel. Kelincinya pada menghampiri Edo untuk berebut wortel yang dipegang oleh Edo. Nah kemudian kita lanjut. Wah, Edo senang sekali. Edo tertawa kegirangan melihat tingkah lucu kelinci-kelinci di kandang kelinci milik Pak Rudi. Jadi Edo itu berada di kandang kelinci punyanya Pak Rudi. Nah, ini juga merupakan gambar cerita yang beralur. Kemudian kita lanjutkan. Semakin lama diamati, tingkah lucu kelinci semakin menggemaskan. Edo pun ikut berlarian mengejar kelinci. Sesekali Edo menirukan gerakan lucu kelinci, melompat, berlari, dan berdiri dengan dua kaki. Ternyata si Edo juga ngefans ya sama kelinci sampai dia menirukan. Ternyata kelinci itu bisa melompat, bisa berlari dengan kedua kakinya. Nah, kedua kakinya ini pada pelajaran sebelumnya Pak Hendra menjelaskan bahwa kaki itu merupakan organ gerak makhluk hidup. Ya, sekalian mengingatkan nih supaya tidak lupa karena sebentar lagi kita akan ulangan harian. Baik, kita lanjut ke materinya. Nah,
Tadi kan kita dibahas di awal itu mengenai gambar ilustrasi. Gambar ilustrasi kan ada dua, yaitu gambar yang berupa foto, kemudian ada yang gambar yang berupa tangan. Lalu apa saja sih yang diperlukan atau gimana sih langkah-langkah membuat gambar ilustrasi? Ternyata dalam membuat gambar ilustrasi kita memerlukan ketiga unsur. Yang pertama gagasan, yang kedua sketsa, yang ketiga pewarnaan. Nah, gagasan itu apa? Gagasan itu ide. Ide untuk menuangkan sebuah gambar ilustrasi. Nah, setelah menentukan gagasan, kemudian kita menentukan adegannya nih. Nah, kalau pada gambar sebelumnya, gagasannya itu mungkin berada di si Edo berada di kandang kelinci Pak Rudi. Nah, adegannya seperti apa? Nah, adegannya itu tadi yang bisa ke rekan-rekan calon presiden, calon menteri perhatikan. Ternyata si Edo itu memberikan wortel ke kelinci, kemudian kelinci menghampiri Edo. Nah, kemudian siapa saja tokohnya? Nah, tokohnya pada gambar cerita sebelumnya adalah Edo dan Pak Rusdi. Bagaimana suasananya? Suasananya sangat menyenangkan dan terjadi pada siang hari. Serta media yang akan digunakan. Nah, media di sini tentunya kita akan menuangkan gambar pada media, contohnya kertas. Kemudian kita juga bisa menggunakan kanvas dan lain-lain. Kemudian setelah kita menentukan gagasan, kemudian kita menentukan sketsanya nih. Kalau dalam bahasa yang kalian harus pahami itu sketsa itu gambaran kasar yang belum jadi gambar sebenarnya, rancangan. Nah, jadi sketsa itu biasanya belum diwarnai dan belum rapih gambarnya, hanya menunjukkan bahwa setelah adegan 1, kemudian kita berpindah ke adegan 2, adegan 3, dan adegan selanjutnya. Kemudian pewarnaan. Setelah kita menentukan gagasan, sketsa, kemudian kita melanjutkan pada tahapan pewarnaan. Nah, pewarnaan ini kita bisa menggunakan dua media. Pertama basah, kemudian cair. Nah, basah itu apa? Nah, kalian harus cari sendiri. Kemudian kering itu apa? Nah, kalian juga harus mencarinya. Jadi, media yang digunakan untuk membuat suatu gambar cerita, khususnya pewarnaannya itu ada dua metode, yaitu metode basah dan metode kering. Metode basah apa? Silahkan cari. Metode kering apa? Silahkan cari. Ya. Nah, kalau sudah ketemu Pak gimana? Nah, kalau sudah ketemu tuliskan di kolom komentar pada video di bawah ini. Oke, kita lanjut. Nah, kita akan coba jabarkan mengenai gambar ilustrasi. Yang pertama, biasanya gagasan itu berasal dari sumber bacaan, ide. Semakin banyak membaca, maka kita akan mendapatkan suatu bayangan atau suatu ide atau suatu gagasan mengenai apa yang akan dilakukan dan apa yang akan diperankan dalam suatu gambar cerita, khususnya gambar ilustrasi. Kemudian adegannya, kemudian tokohnya siapa, kemudian suasananya, kemudian medianya. Di sini ada nih disebutkan nih. Media itu ada dua nih, basah dan kering. Tadinya buat PR, ternyata sudah ada jawabannya. Nah, media basah itu apa contohnya? Cat air. Kemudian kering, spidol dan krayon. Nah, jelas ya. Oke, kalau sudah jelas, mari kita lanjutkan ke slide selanjutnya. Nah, sebentar. Kemudian kita ganti. Nah, ini merupakan sketsa nih. Jadi di sini ada gambar. Nah, ternyata mobil Nissan itu sebelum dijadikan sebuah mobil harus digambar dulu untuk menentukan rancangannya seperti apa, desainnya seperti apa. Nah, setelah dibuat sketsa baru ke dalam tahap selanjutnya, yaitu pewarnaan. Kemudian di sini juga ada nih sketsa orang. Nah, seperti inilah sketsa kira-kira. Nanti kalian bisa cari sendiri di Google, bisa. Kemudian
lewat internet lah, mencari mengenai macam-macam gambar sketsa. Baik, kita lanjut. Nah, di sini ada pewarnaan. Adapun media gambar yang bisa kamu gunakan untuk menggambar adalah yang pertama, media alas gambar. Nah, media alas merupakan media atau tempat menuangkan gambar. Menuangkan gambar itu ternyata bisa bisa lewat kertas, kemudian yang kedua bisa lewat kanvas, seperti itu. Kemudian media, nah media itu ada dua, basah dan kering, pensil warna dan cat air. Nanti kalian bisa baca-baca sendirilah atau minta bantuan orang tua untuk bisa menjelaskan apa itu pensil warna, apa itu cat cair, apakah kalian pernah memilikinya. Cobalah kalian berkreasi untuk membuat gambar yang sangat bagus. Nah, kemudian kita lanjut. Nah, sekarang cobalah nih. Pak Guru Keren akan coba menghadirkan suatu bahan untuk kalian lengkapi. Nah, kira-kira di bawah ini diisi apa nih? Kemudian di sini diisi apa nih? Kemudian di sini diisi apa? Nah, contohnya nih. Pak akan coba kasih contoh satu saja nih. Ibu kelinci menyusui anak kelinci yang berjumlah 3 dengan penuh kasih sayang. Kemudian yang lainnya dilanjutkan oleh kalian. Oke, paham? Kalau paham kita lanjutkan. Nah, kita masuk ke dalam corak gambar. Nah, corak gambar atau cerita atau ilustrasi adalah sebagai berikut. Realis atau realistis, seperti keadaan aslinya. Kalau aslinya perahu, ya pasti harus gambar perahu. Tidak mungkin kita gambar perahu ada sayapnya. Dan tidak mungkin kita perahu gambar di atas awan. Nah, ini contoh gambar realis atau realistis. Paham ya? Seperti apa? Nah, lukisan berjudul Kapal Dilanda Badai, karya Raden Saleh berikut ini. Nah, ini salah satu contoh gambar realis. Coba dilihat, kemudian dipahami. Oke, kalau sudah kita lanjut. Nah, ada juga gambar karikatur. Karikatur itu suka melebih-lebihkan nih. Contohnya seperti ini. Gak butuh narkoba, main bass aja. Kemudian kan karikatur melebih-lebihkan. Masa kepalanya lebih besar dari badannya? Kepalanya besar, badannya kecil. Kemudian lihat gitarnya saja kecil, malah besaran kepalanya. Ini namanya karikatur melebih-lebihkan. Biasanya karikatur itu mengandung unsur yang lucu gitu, aneh, bikin orang ketawa, tapi pesannya nyampe kepada pembacanya. Oke. Kemudian kita lanjut ke slide selanjutnya, yaitu kartun. Tentu kalian sering nih kartun. Contohnya apa sih kartun? Nah, salah satu yang paling jadi tokoh dalam kartun adalah Naruto, Uzumaki Naruto, atau kalian yang suka Upin dan Ipin. Nah, itu merupakan kartun tapi bergerak. Nah, kalau hanya gambar seperti gambar yang ada di samping ini nih, gambar kartun Naruto. Kemudian ada juga kartun itu bisa berupa apa saja, bisa berupa binatang, hewan, manusia, dan lain-lain. Kemudian kita lanjut. Nah, setelah lanjut mari kita lihat slide selanjutnya. Dekoratif. Nah, dekoratif itu biasanya mengandung atau membentuk objek. Nah, dekoratif itu memang mengandung objek, tapi tidak menghilangkan ciri-ciri khasnya. Contoh, burung selalu bertengger di ranting. Kemudian ada juga burung tertentu yang mencari makan di sungai, mencari makan ikan-ikan kecil. Jadi tidak menghilangkan ciri-ciri khas dari suatu objek yang digambar dalam gambar dekoratif. Seperti itu. Jadi kalau ada pertanyaan gambar yang tidak menghilangkan ciri-ciri objeknya apa ya? Salah satunya gambar dekoratif. Oke, sekarang kita lanjut dan akhirnya kita lanjut pada slide terakhir, yaitu terima kasih. Baik, mungkin itu saja video dari pembelajaran materi gambar cerita. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, bisa membantu kalian untuk lebih memahami gambar cerita.
Dan akhir kata, sebelum Pak tutup, jangan lupa tetap dukung channel Pak Guru Keren dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Karena subscribe itu ibadah dan tidak ada ruginya. Akhir kata, Bapak Guru Keren yang ganteng, yang cetar, membahana pamit. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi sebelum masuk ke tutorial ini, ada tombol subscribe dan ada tombol berlangganan. Kalau kamu suka dengan konten Jawara Honorer, bisa menekan tombol itu untuk berlangganan video atau konten Jawara Honorer, dan itu ibadah.